Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Taib ayuha ikhwah sekalian, kita lanjut pelajaran kita ya. Dia itu pelajaran Nahu untuk kelas 8. Taib, di pertemuan sebelumnya Ustaz sudah sedikit menjelaskan tentang al-khabar bin na'ad. Khabar bin na'ad itu terdiri dari dua kata, yaitu ada man'ud dan ada na'adnya. Akan Ustaz sedikit mereview pelajaran yang lalu. Khabar dengan na'ad itu ada dua kalimatnya ya, ada dua kata, ada dua kata, yaitu man'udnya dan na'tunnya. Contohnya kita bisa lihat di sini ada kata Muhammadun wazirun ya, wazirun mahirun, Muhammadun wazirun mahirun. Muhammad posisinya adalah sebagai mubtada, wazirun mahirun ya. Ini dua kata ini walaupun dia dua kata namun posisinya khobar, namun dipecah lagi. Wazirun itu menjadi man'ud, sementara kata mahirun menjadi na'ad ya. Na'ad artinya adalah sifat, sementara man'ud artinya adalah yang diberi sifat. Muhammadun wazirun mahirun, Muhammad adalah seorang menteri yang cerdas, maka wazirun di sini posisinya adalah sebagai man'ud yang diberi sifat. Sementara kata mahirun yang artinya cerdas artinya adalah cerdas, posisinya adalah sebagai na'ad. Maka Muhammadun wazirun mahirun merupakan contoh dari mubtada yang khobarnya ada tambahan na'ad ya. Kemudian juga kemarin apabila sebuah man'ud itu mudzakkar, maka na'adnya juga harus mudzakkar. Seperti contoh yang antum lihat sekarang ini, ada kata wazirun mahirun. Kata wazirun posisinya sebagai man'ud yang bentuknya mudzakkar, maka kata mahirun haruslah mengikuti man'udnya yang bentuknya mudzakkar. Kata mahirun posisinya adalah na'ad. Na'ad itu adalah sifat ya, sifat atau na'ad harus mengikuti man'udnya. Karena man'udnya mudzakkar, kata wazirun ini adalah mudzakkar, maka ya na'atnya harus bentuknya juga mudzakkar, maka dipilihlah kata mahirun bukan mahiratun. Baik. Begitu juga dengan yang di sampingnya, hamidatu tabibatun mahiratun ya. Tabibatun mahiratun adalah dua kata yang posisinya sebagai khobar. Namun tobibah kita katakan dipecah menjadi tobibatun mahiratun, dua kata yang posisinya khobar namun dipecah karena dia harus diketahui mana man'ud dan mana na'atnya. Tobibah posisinya sebagai man'ud yang diberi sifat, bentuknya muannas, sementara kata mahiratun posisinya adalah sebagai na'at yang artinya sifat ya. Nah, karena man'udnya kata tobibatun adalah muannas, maka na'atnya ya haruslah berbentuk muannas pula, maka dipilihlah kata mahiratun sebagai kata yang bentuknya muannas sebagai na'at dari man'ud yang bentuknya muannas. Taib. Sedikit penjelasan dari pelajaran yang lalu ya. Taib. Sekarang kita baca ringkasannya ya. Kita baca ringkasannya. Al-qawaid. Lihat di situ ringkasan. Khobar dengan na'at yaitu khobar yang terdiri dari dua kata, yang pertama man'ud, yang kedua na'at. Ya. Apa itu man'ud? Artinya yang diberi sifat. Saya membeli buku baru. Saya membeli buku baru. Ya. Baru adalah sifat, kata sifat. Buku adalah yang disifati, maka man'ud adalah kata yang disifati atau yang diberi sifat. Nah, yang kedua adalah na'at. Na'at adalah sifat. Baik, kita baca qawaid yang kedua atau kaidah yang kedua.
Bila man'ud bentuknya mudzakkar, bila man'ud mudzakkar, maka na'at harus mudzakkar. Bila man'ud muannats, maka na'at harus muannats pula. Ini apa yang udah Ustaz jelaskan di atas tadi sebelumnya ya. Insyaallah antum bisa memahaminya. Taib, sekarang kita langsung masuk ke judul selanjutnya, yaitu al-khabar bil jar wal majrur au bi dzarfil makan, ya. Al-khabaru bil jarri wal majruri au bi dzarfil makan. Antum lihat di sini judulnya khabar dengan jar majrur dan dzaraf makan. Antum lihat di situ al-amtsilah, ya, contoh. Al-ustadzu fil fasli, al-ustadzu fil fasli, ya, guru itu atau ustadz itu di dalam kelas. Umaru fil masjidi, Umar di dalam masjid. Al-qalamu 'alal maktabi, ya, pena di atas meja. Al-ummu ila suqi, ya, ibu ke pasar. As-sayyaratu lil jami'ati, ya, mobil milik kampus, mobil milik kampus. Jami'ah artinya universitas atau kampus. Kemudian al-khubzu min daqiqin, al-khubzu min daqiqin, ya, roti dari tepung, ya. Al-haditsu an aliyin, hadis ini atau hadis itu dari Ali. Taib, itu yang bagian pertama, ya, atau bagian alif, ya. Kemudian yang ba, bagian yang kedua, as-sallatu wara'a baitin, ya, as-sallatu wara'a baitin, keranjang sampah di belakang rumah. Al-masjidu amamal jami'ati, masjid di depan kampus, ya. As-suqu janibal madrasati, ya, pasar itu di samping sekolah. Kemudian as-sama'u fawqal ardi, langit di atas bumi. Al-hirru tahta kursiyin, kucing atau kucing itu di bawah kursi, ya. Kita lihat di sini al-faslu kelas, al-maktabu meja, as-suqu pasar, al-khubzu roti, daqiqun tepung, ala di atas, li milik, bagi untuk, an dari, min dari, asalla keranjang. Taib, ya, kita baca al-haditsu hadis, fi di atau di dalam, al-hirru kucing jantan, kursi kursi, wara'a belakang, amama depan, al-baitu rumah, kemudian as-sama ulangin, al-ardu bumi, janiba di samping, fauqa di atas, tahta di bawah. Taib, kita baca keterangannya. Ambillah salah satu kalimat pada contoh-contoh kelompok alif di atas untuk dibuat skemanya agar lebih mudah memahami pelajaran ini. Misalnya, antum perhatikan contoh ini. Al-ustadzu fil fasli, al-ustadzu fil fasli, ya, antum lihat di situ. Al-ustadzu posisinya sebagai mubtada. Nah, kalau ada mubtada maka di sampingnya harus ada khobar. Namun khobar pada contoh al-ustadzu fil fasli sama seperti di pelajaran al-khobar bin na'at, ada dua kalimatnya. Namun di sekarang kita tidak sedang mempelajari al-khobar bin na'at, tapi yang sedang kita pelajari hari ini adalah al-khobar bil jarri wal majrur au bi dzarfil makan. Maka antum perhatikan di sini, al-ustadzu fil fasli adalah khobar, ya. Nah, antum lihat di situ, fi adalah al-jar, kemudian ada kata al-fasli, dia jadi al-majrur. Apa itu al-jar dan al-majrur? Baik, kita baca keterangannya. Khobar pada kalimat di atas terdiri dari dua kata. Benar kan? Ada fi dan ada al-fasli. Kedua kata ini posisinya sebagai khobar. Yang pertama ialah jar yang disebut dengan huruf jar. Baik. Fi boleh antum sebut dengan salah satu dari dua sebutan. Yang pertama antum sebut dia sebagai al-jar, atau antum boleh sebut dia dengan harful jar, ya. Yang kedua ini lebih populer, harful jar. Dan yang kedua adalah al-majrur, atau disebut juga isim majrur. Mana al-majrurnya di sini atau isim majrurnya? Al-fasli. Nah, jadi
kata al-ustadzu fil fasli, al-ustadznya sebagai mubtada, fil fasli sebagai khobarnya. Namun itu fil fasli dipecah, fi menjadi al-jar atau harful jar, al-fasli menjadi al-majrur atau ismul majrur. Taib. Atau lihat lagi penjelasannya. Harful jar dalam tata bahasa Indonesia hampir sama dengan kata depan, seperti pada, kepada, dari, di, dalam, dan lain-lain. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia harful jar ini hampir bisa disamakan dengan kata depan. Ya. Yang artinya antum lihat di situ pada, kepada, dari, di, dalam, dan lain-lain. Baik. Harful jar ada banyak, ya. Fi ini hanya salah satu contohnya. Fi salah satu contoh dari harful jar, ya. Harful jarri ada banyak, tetapi dalam pelajaran ini kita cukupkan dengan beberapa kata saja, yaitu min, li, afwan ya, ini ada sedikit tertutup oleh tulisan dari kamera ya, maka Ustaz bacakan saja. Ada kata min, ada kata li, ada kata ila, kemudian ada ala dan fi, dan yang terakhir ada kata an. Ya, untuk perhatikan di sini. Nah, jadi ini boleh antum hafalkan ya, huruf jar itu pertama ada min, li, ada ila, ada ala, ada fi, dan ada an. Ya, ini adalah contoh dari al-jar atau harful jar. Baik. Kemudian isim yang terletak setelah huruf jar harus dibaca majrur. Isim yang terletak setelah huruf jar harus dibaca majrur, dan salah satu tanda baca majrur adalah kasroh. Nah, antum lihat di sini pada contoh ya. Fil fasli, kata al fasli adalah al majrur. Al majrur tandanya adalah kasroh, maka fil fasli huruf lamnya barisnya kasroh. Jadi kalau dalam sebuah kata ada huruf jar, maka setelahnya harus baris kasroh. Contohnya fil fasli yang antum lihat, asalnya adalah al faslu, namun setelah didahului oleh huruf jar atau jar yang pada contohnya di sini adalah fi, maka kata yang awalnya tadi al faslu tidak boleh lagi dibaca fil faslu, salah, tapi dibaca fil fasli. Bisa dipahami ya sampai di sini ya. Baik. Kita lanjut. Nah, kemudian ambillah salah satu kalimat pada contoh-contoh kelompok ba. Sekarang perhatikan contoh yang ba. Ya. Untuk dibuat skemanya, antum lihat di sini contohnya. As-sallatu wara'a baitin. As-sallatu wara'a baitin. As-sallah tadi artinya keranjang ya. As-sallah posisinya sebagai mubtada. Kalau ada mubtada, Ustaz ulangi lagi, maka harus ada yang namanya khobar. Kalau ada mubtada, maka harus ada khobar. Mana khobar pada contoh atau pada kalimat as-sallatu wara'a baitin? Khobarnya adalah dua kata setelah kata as-sallah, yaitu kata wara'a dan kata baitin. Antum lihat di situ, wara'a baitin. Ya. Sekarang apa posisi dari kata wara'a? Ternyata wara'a posisinya tadi adalah khobar, namun dia berbentuk zorful makan. Apa arti zorful makan? Zorful makan artinya keterangan tempat. Ya, wara'a sendiri artinya adalah di belakang. Nah, kata di belakang menunjukkan tempat atau bukan? Iya, menunjukkan tempat, seperti halnya di depan, di belakang, di atas, di bawah, dan sebagainya ya. Maka kata wara'a disebut dengan zorful makan. Nah, selanjutnya ada kata baitin. Ya, baitin ini apa? Majrurun ba'da zorfi. Majrur itu artinya berbaris kasroh ya. Berbaris kasroh, namun tidak sama pada kata fil fasli tadi.
Kalau tadi majrur karena di depannya ada huruf jar. Namun kata baitin di sini dia majrur karena ada zorof di depannya. Jadi sebenarnya fungsi zorof dengan harfu jar itu sama-sama mengkasrohkan atau menjarkan kata setelahnya. Antum perhatikan fil fasli. Barisnya apa? Kasroh. Kenapa kasroh? Karena di depannya ada huruf jar. Sekarang di sini ada kata waro'a baitin. Nah, kata baitin barisnya apa? Kasroh. Kenapa? Karena di depannya ada zorful makan. Jadi zorful makan dengan huruf jar fungsinya sama, yaitu mengkasrohkan atau menjarkan kata setelahnya. Taib. Kita perhatikan di sini. Khobar pada kalimat di atas terdiri dari dua kata, ya, ada kata waro'a dan ada kata baitin. Yang pertama ialah zorful makan, artinya keterangan tempat, ya kan, seperti yang saya jelaskan barusan. Dan yang kedua ialah tempatnya, ya, baitin, yaitu dia isim yang terletak sesudah zorful makan, huruf akhirnya dibaca jar, dan salah satu tanda jarnya adalah kasroh. Nah, antum di sini harus jeli untuk mengetahui sebuah kata jika barisnya kasroh. Antum lihat dulu, perhatikan di depannya itu apakah dia didahului oleh huruf jar atau didahului oleh zorful makan, ya. Maka antum harus teliti. Nah, kita lihat di sini. Zorful makan dalam bahasa Indonesia serupa dengan kata keterangan tempat. Contoh misalnya bawah, atas, samping, dan lain-lain. Seperti saya jelaskan tadi. Isim yang terletak setelah zorful makan ada kalanya isim ma'rifah dan ada kalanya isim nakirah. Ya, isim ma'rifah itu yang dia biasanya tandanya ada alif dan lam, ya. Dan ada kalanya isim nakirah, nakirah yang tidak ada alif lamnya. Antum lihat di sini, as-sallatu waro'a baitin. Perhatikan kata waro'a, ya. Waro'a posisinya di sini tadi adalah zorful makan. Oke, as-sallah itu mubtadanya, waro'a baitin adalah khobar. Namun kita perhatikan di sini bukan yang tentang khobarnya sekarang. Kita perhatikan tentang zorful makannya. Waro'a posisinya atau bentuknya adalah zorful makan. Nah, perhatikan kata setelah waro'a ada kata baitin. Antum lihat di sini kata baitin. Dia tidak ada alif dan lamnya. Inilah bentuk kata yang setelah dia zorful makan berbentuk isim nakiroh. Karena isim nakiroh tidak ada alif dan lamnya. Sama seperti contoh yang kedua, al-hirru tahta kursiyin. Kucing itu di bawah kursi. Tahta ini sama dengan waro'a, yaitu sebagai zorful makan, ya. Nah, setelah kata tahta yang dia zorful makan ada kata kursiyin yang tidak ada alif lamnya. Ini juga contoh dari isim yang bentuknya nakirah setelah zorful makan. Baik, kita lanjut. Kedua contoh di atas merupakan isim nakirah. Mana isim nakirahnya? Ya tadi baitin dan kata kursiyin. Sedangkan yang berupa isim ma'rifah adalah seperti contoh di bawah ini. Perhatikan ya, contoh di bawah ini. As-sama'u fauqal ardi. Nah, antum lihat di situ. As-sama'u fauqal ardi. Nah, lihat kata ardinya, ada alif lamnya kan? Nah, kemudian al-masjidu amamal jami'ati. Kata al-jami'ah juga ada alif lamnya. Kata fauqa artinya di atas, kata amama artinya di depan. Kedua kata ini, yakni fauqa dan amama, bentuknya adalah zorful makan. Perhatikan kata setelahnya, itu ada alif lamnya. Tetap juga dia menggunakan baris kasroh, ya. Namun dia tidak lagi bertanwin seperti pada contoh as-sallatu waro'a baitin dan al-hirru tahta kursiyin. Karena
apabila sudah ada alif lam seperti kata al-ardi dan al-jami'ati, tidak boleh lagi ditanwinkan. Ya, paham ya? Baik. Perhatikan perbedaan pengertian kedua macam susunan kalimat tersebut seperti di bawah ini. Perhatikan kalimat ini. As-sallatu wara'a baitin, keranjang itu ada di belakang salah satu sebuah rumah. Nah, lihat artinya. Keranjang itu ada di belakang salah satu sebuah rumah. Kemudian kita baca di bawahnya, al-masjidu amamal jami'ati. Al-masjidu amamal jami'ah. Masjid itu ada di depan universitas itu. Perhatikan ya. Zorful makan selalu dibaca nasab dan tanda nasabnya ialah fathatun. Ya. Oke, sebelum lanjut kemari, Ustaz harus jelaskan dulu apa bedanya kalau setelah zorful makan itu isimnya harus bentuknya nakirah, dan apa kalau dia bentuk kata setelah zorful makannya bentuknya ma'rifah. Nah, sebenarnya ini hanya di perbedaan definisi apa itu isim nakirah dan apa itu isim ma'rifah. Kalau dia wara'a baitin berarti rumahnya bebas, di belakang rumah mana aja. Ya, di belakang rumah siapa aja atau rumah mana aja boleh. Itulah arti nakirah. Nakirah itu artinya tidak apa ya kalau dibilang ya, isim nakirah itu artinya tidak terdefinisi, dia tidak didefinisi, tidak dihususkan. Namun kalau dia setelah zorful makan bentuknya adalah isim ma'rifah, maka isim ma'rifah itu menunjukkan pada sesuatu yang dia sudah tertentu. Contoh misalnya, al-masjidu amamal jami'ati. Masjid itu berada di depan universitas itu. Apa universitas itu? Universitas yang antara si pembicara dengan lawan bicaranya itu sudah diketahui universitas itu namanya apa. Contoh misalnya, Ustadz mengatakan, ini Ustadz sedang berada di Universitas USU, Universitas Sumatera Utara. Ya, Ustaz mengatakan al-masjidu amamal jami'ah. Masjid itu berada depan kampus. Maka kampus yang Ustaz sedang bicarakan dengan kawan bicara Ustaz itu adalah kampus USU. Ya, ini kampusnya itu sudah antara Ustaz yang berbicara dengan lawan Ustaz itu sudah mengetahuinya. Baik ya, untuk pelajaran hari ini kita cukupkan saja. Kalau ada pertanyaan untuk pelajaran hari ini, silakan antum japri Ustadz melalui WA ya. Apabila memang materi ini sulit bagi antum, silakan ditanya nanti melalui WA ya. Pahami pelajarannya dengan baik, dengarkan ulang apa yang sudah Ustadz sampaikan, insyaallah antum bisa paham ya. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.